inisial RB atau sebenarnya? Ya, betul. Bikin pelaporan tindak KDRT. Yaitu 220 KUHP yang ancaman 1 tahun 4 bulan. Salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Sebodoh itu memang saya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara bersama saya Bagus Manisang dan selama 1 jam ke depan saya sudah bersama dengan para pakar-pakar yang hadir dan menyempatkan di meja Perempuan Bicara. Dan kita sudah lihat tadi beberapa kasus yang menimpa selebritis ya. Ini dari mulai kasus dugaan KDRT dan juga prank soal KDRT. Apa yang terjadi sebenarnya dan apa sanksi yang mungkin akan dihadapi oleh mereka-mereka yang menjadi atau tertimpa kasus ini. Saya akan perkenalkan dulu beberapa narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial kita. Mbak Devi, apa kabar? Baik, Mbak. Tapi tentu saja tidak baik karena Ya. ada kasus ini. Keprihatinan yang dirasakan ya Mbak Devi ya, oke. Lalu kemudian ada Ibu Rosin Ilyas, aktivis perempuan dan anak kita. Ibu Rosin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, silakan, sudah. Alhamdulillah baik, tapi memang harus lebih baik suasananya ini ya. Baik, kita akan bicara di bicara. malam hari ini. Kita Perempuan harus harus speak bicara. Baik, ada juga Mbak Popi Amalia, psikolog kita yang juga beberapa hari atau mungkin waktu belakangan sudah terus membahas soal kasus KDRT. Mbak Popi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa dan semangat ya malam ini karena dikasih kesempatan untuk kita diskusi mengenai hal KDRT ini. Oke, dan tentu ada Brigjen Pol Purnawirawan Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, tampaknya kita memang jangan stop untuk berbicara. Betul. Kita masih menunggu nanti, mudah-mudahan Ibu Sri ada juga Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mudah-mudahan bisa bergabung, AKP Norma Dewi, untuk mengupdate kasus dari dugaan KDRT yang menimpa Lesti ya dan RB ya atau Rizky Bilar suaminya. Kita lihat dulu seperti apa kasusnya. Kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar mengejutkan publik. Padahal pasangan artis ini dikenal sebagai pasangan yang romantis. Kemesraan keduanya kerap dipertontonkan bahkan sebelum mereka resmi menjadi suami istri. 1 tahun umur pernikahan, Lesti melaporkan Bilar ke polisi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lesti mengaku dicekik dan dibanting oleh Bilar. Akibatnya, Lesti mengeluh sakit di beberapa bagian tubuh. Penganiayaan ini terjadi karena Lesti meminta keterangan Bilar yang ketahuan berselingkuh. Bilar melalui kuasa hukumnya membantah laporan Lesti. Menurutnya, Bilar menepis tangan Lesti yang menarik leher Bilar sehingga Lesti terbanting. Tidak ada yang menyangka kasus KDRT terjadi dalam rumah tangga Lesti dan Bilar. Perilaku romantis yang dipamerkan para pesohor membuat publik terlena. Kisah romantis artis menjadi kisah KDRT. Belum melepas perhatian publik ke kasus KDRT Lesti dan Bilar, kasus prank atau laporan palsu KDRT oleh Paula istri Baim Wong juga menjadi sorotan. Demi konten, Paula dan Baim Wong mempermainkan institusi penegak hukum. Pasangan ini pun kini terancam pidana 1 tahun 4 bulan. Lagi-lagi contoh tak baik dipertontonkan ke hadapan publik. Baik, untuk sedikit memperbaharui dulu, untuk kasus dugaan KDRT dari Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar, ini sudah pemanggilan pertama ya untuk pemeriksaan, tapi yang bersangkutan atau Rizky Bilar tidak memenuhi atau belum memenuhi untuk panggilan pertama. Akan dipanggil lagi di pemanggilan kedua berikutnya, kalau tidak salah di pertengahan Oktober nanti. Nah, iya betul. Kemudian kasus dari Baim Wong juga ini kan masih berlanjut karena ada pelaporan. Kalau tidak salah dari komunitas sahabat polisi ya Bu ya, ada 2. Nah, jadi pertanyaan saya dengan perkembangan seperti ini, Ibu Sri, saya mau ke kasus Lesti dulu dan Rizky Bilar. Pemanggilan pertama, pemeriksaan sudah tidak ada atau tidak dipenuhi. Yang kedua, jalan apa yang akan terjadi di situ prosesnya? Pemanggilan pertama memang yang bersangkutan tidak hadir dan mengutus pengacaranya, kita ikuti semua di berita ya. Tentu Polri menerima ini karena yang bersangkutan alasan yang masuk akal. Jadi karena Alasannya adalah? Alasannya kita ikuti karena memang yang bersangkutan belum siap karena memang ada semacam gangguan
Psikis. menurut dia. Tetapi Polri pun memahami itu dan melayangkan panggilan kedua nanti. Ketika panggilan kedua pun masih beralasan, maka nah itu polisi sudah mulai berpikir, ini beneran atau hanya sekedar taktik buying time ya. Nah biasanya polisi menerbitkan surat perintah membawa. Tapi kalau boleh saya menyarankan jangan sampai Polri surat perintah membawa merugikan yang bersangkutan. Oke, jadi yang kedua kalau tidak diindahkan, yang ketiga langsung dijemput paksa begitu. Betul. Itu mekanisme Polri. Kalau nanti yang kedua dia masih banyak alasan, Berdalih, ya. maka Polri tidak lagi menggunakan persepsi awal. Oke, kami paham kondisinya kalau memang demikian, polisi juga tidak akan memaksakan serta-merta begitu, tidak. Tetapi sepanjang alasan yang diberikan pertama kali adalah masuk akal, masih bisa dipahami. Tetapi begitu yang kedua nanti masih seperti itu dan katakanlah tidak ada surat keterangan sakit atau apa dan ini kita lihat saja dan biasanya dalam konteks ini Polri juga akan merasa disiasati, disiasati kan hari. Nah itu biasanya akan menggunakan surat perintah membawa. Oke, sebelum saya tanya dari sisi tadi ya, kemungkinan ada psikis, mungkin dia sakit ya secara batin begitu ya. Ibu kan sudah bertahun-tahun nih di unit PPA dulu ya Bu ya. Betul. Banyak nggak Bu yang kasus KDRT gini lalu kemudian alasannya shock dan nggak bisa memenuhi pemanggilan? Kalau dari pengalaman saya, hampir tidak pernah pelaku mengatakan dia justru menderita tekanan mental. Saya nggak pernah menjumpai itu, justru korbannya lah yang mengalami. Apakah ini strategi playing victim? Oke, berarti berapa tahun Bu di unit PPA? Saya cukup lama, ganti masuk. Bertahun-tahun ya, tapi belum ada yang... saya belum pernah menjumpai jadi terbalik kasus seperti ini. Terbalik ya, harusnya korban yang Dari segi tadi ada masalah kondisi stabil psikisnya seperti apa mungkin? Iya, karena diduga melakukan KDRT, kenapa saya ngomong diduga? Ya. Karena kan ada statement dari pengacaranya menyatakan bahwa kondisinya itu tidak membanting ya, kalau nggak salah saya. Kemudian justru terbanting. tak sengaja jadinya terpelanting gitulah pokoknya statementnya gitu. Nah, kita ngelihat latar belakangnya RB ini adalah sosok public figure yang semua orang followersnya banyak banget gitu loh. Untuk bisa berada di posisi saat itu sangat luar biasa. Kemudian datanglah informasi atau isu tentang masalah KDRT. Bicara mengenai KDRT itu memang isu yang seksi banget seperti pejabat diisukan korupsi. Udah selesai aja. Karena KDRT itu udah blacklist banget gitu loh. Apabila laki-laki melakukan KDRT udah pasti blacklist. Nah, ditambah lagi dengan isu-isu yang beredar itu lebih dahsyat daripada apapun. Karena kan berbagai macam masuk tuh tentang masa lalunya lah dan segala macam. Nah, itu membuat tekanan yang double, ditambah double lagi rasa bersalah, menghadapi hukum, kekhawatiran dan lain-lain tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, itu imbasnya yang disebut dengan masalah dengan mental health-nya keganggu. Jadi mungkin saja. Asumsi saya seperti itu karena tadi kan habis ini kan udah gelap banget jalannya. Udah terputus semuanya kan. Jadi buying time yang tadi Bu Sri bilang? Ya dengan cara tadi ya kalau memang bisa berdamai kan. Gitu kan. Udah bisa menjelaskan statementnya bahwa itu bukan sengaja dengan berbagai artinya ada alasan-alasan tertentu yang diperlihatkan. Nah ini bisa saja berada di posisi itu. Bisa aja gitu ada loh. depresi ya, atau karena tadi. kalau memang dia benar-benar dinyatakan KDRT semua visumnya udah lengkap, semua lengkap itu benar-benar habis semua, udah karirnya habis, sehabis-habisnya. Udah benar-benar gelap banget. Nah itu apalagi yang mau dilakukan kalau kayak gitu harus mempertahankan. Oke, bagaimana perspektif dari Bu Rosin? Melihat ini sudah sampai sejauh ini ada pelaporan bagus tapi kemudian proses kan harus dikawal nih. Melihat ya sebagai contoh kan mereka public figure begitu. Alasan tidak datang dan lain-lain menurut Bu Rosin gangguan psikis terhadap terduga pelaku seperti apa? Gini ya Mbak ya, gimana sih saya bisa juga membayangkan seorang yang di tempat yang semula dia nggak punya apa-apa, terus kemudian dia punya Ferrari, kapal pesiar lah, segala macam dia punya.
Nah kemudian dia bersalah dan semuanya Hakimi ya. menghakimi dia, followersnya habis, orang sehat pun pasti akan ada shock tuh pasti. Ya, mau dibilang apa namanya mental atau apa, tapi yang jelas dia sangat shock. Oke. Ya dibilang belum siap, ya pasti dia nggak akan pernah siap. Tapi dia harus menjalani itu semua. Gitu. Saya rasa ya memang itu boleh-boleh aja lah ya dia mengatakan tidak siap kapan, tapi kepolisian tadi udah mengatakan kalau udah 2 kali ya sudah angkat. Ketiga gitu. bisa dijemput begitu. Betul, ketiga bisa dijemput karena ini cukup lah Mbak ya. Kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini dan kita permisif dengan hal kayak begini, wah ini mengerikan sekali. Oke. Sangat mengerikan sekali. Jangan lagi karena di apa statement di HAM internasional, apabila ada pelaporan tentang kejahatan, pelecehan, penganiayaan kepada perempuan itu wajib dipercaya. Itu sudah wajib dipercaya dan itu silakan Walaupun diselidiki. belum terbukti Walaupun di pengadilan. Belum terbukti, iya. Oke. Saya akan bertanya kepada Mbak Devi setelah jeda, apakah betul gangguan psikis yang dialami sesuai dengan perkataan pihak dari Rizky Bilar ya? Ini akibat komentar-komentar negatif, penghakiman dan segala macam. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.